Putri NIM 108 dan saya Naimatul Khairah dengan NIM 110. Di sini kita akan membahas materi tentang perencanaan produk dan layanan edupreneur yang diampu oleh dosen Bapak Andika Utama MPP. Selamat menyaksikan. Apa itu produk dan layanan dalam edupreneurship? Produk dan layanan dalam edupreneurship adalah segala bentuk solusi pendidikan yang ditawarkan kepada pelanggan baik berupa barang fisik maupun layanan digital. Apa contoh dari produk dan layanan dalam edupreneurship? Yang pertama, modul pembelajaran digital yang berupa PDF, e-book, atau aplikasi interaktif. Yang kedua, aplikasi edukasi yaitu game edukatif dan aplikasi belajar bahasa. Yang ketiga, kelas online dan bimbingan belajar yaitu berupa melalui platform seperti Ruang Guru atau Zenius. Yang terakhir ada alat bantu belajar seperti flashcard dan poster interaktif. Tahapan produk atau layanan dalam edupreneurship. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Nah, di sini bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Bisa dilakukan dengan melakukan riset pasar melalui survei, wawancara, atau diskusi dengan calon pengguna, dan meninjau tren yang berkembang di industri terkait. Tahapan yang kedua, analisis kompetitor dan tren industri, dengan menganalisis produk serupa yang sudah ada di pasar. Ketiga, penentuan fitur utama dan keunggulan produk. Tentukan fitur utama yang akan ditawarkan serta keunggulannya. Tahapan ketiga, penentuan fitur utama dan keunggulan produk. Tentukan fitur utama yang akan ditawarkan serta keunggulannya, yaitu fokus pada fitur yang paling relevan dengan kebutuhan pengguna. Tahapan yang keempat, pengembangan prototip atau MVP, minimum viable produk, yaitu dibuat versi awal produk yang memiliki fitur inti untuk diuji coba oleh pengguna dengan membuat desain awal produk, wireframe atau mock-up atau model, dan mengembangkan MVP dengan fitur dasar. Tahapan kelima, pengujian dan validasi produk. Produk diuji oleh target pengguna untuk mendapatkan masukan, yaitu menggunakan metode seperti beta testing atau uji coba langsung. Yang kedua, mengumpulkan feedback dari pengguna terkait pengalaman mereka. Yang ketiga, menilai apakah produk memenuhi kebutuhan pasar atau masih perlu penyempurnaan. Tahapan yang keenam, penyempurnaan berdasarkan feedback pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, produk disempurnakan sebelum diluncurkan secara luas, yaitu memperbaiki bug atau kekurangan berdasarkan masukan pengguna. Yang kedua, menambahkan fitur tambahan yang benar-benar dibutuhkan. Yang terakhir, mengoptimalkan performa dan pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya yaitu menentukan target pasar. Pada penentuan target pasar ini ada 4 segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, yang kedua yaitu segmentasi geografis, yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku. Pada segmentasi demografis ini mencakup pertama yaitu usia. Usia ini dibagi berdasarkan kelompok usia ya, misalnya ada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Nah, setiap kelompok ini mungkin memiliki kebutuhan ataupun preferensi berbeda dalam hal produk maupun layanan. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini juga dibagi berdasarkan tingkat pendidikan mereka, seperti yang belum tamat sekolah, lulus SMA, sarjana, maupun pasca sarjana. Ini sangat penting dan juga mempengaruhi cara orang mengakses informasi ataupun berinteraksi dengan produk dan layanan. Kemudian yaitu latar belakang ekonomi. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan status ekonomi atau pendapatan, seperti kelas atas, menengah, maupun ke bawah. Dan ini membantu untuk memahami daya beli dan jasa produk yang lebih sesuai dengan setiap kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi geografis. Nah, ini berdasarkan wilayah perkotaan atau perdesaan. Nah, ini memisahkan berdasarkan lokasi geografis, apakah ada di daerah perkotaan maupun ada di daerah perdesaan. Nah, ini juga membedakan berdasarkan lokasi ya.
Mungkin di daerah perkotaan lebih banyak yang tertarik pada teknologi tinggi. Kemudian yang di pedesaan, produk yang lebih praktis atau tradisional lebih diminati. Kemudian yang segmentasi ketiga yaitu segmentasi psikografis ini ada dua poin, yaitu pada gaya belajar ini berdasarkan orang menyerap atau memperoleh informasi seperti visual, auditory maupun kinestetiknya. Nah, ini relevan dengan produk yang edukasi atau layanan pelatihan. Kemudian preferensi penggunaan teknologi. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kenyamanan atau adopsi teknologi. Berdasarkan individu mungkin sangat terhubung dengan teknologi terbaru, sementara yang lainnya mungkin lebih suka pendekatan yang lebih sederhana ataupun tidak terlalu bergantung pada teknologi. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Nah, ini ada 2 poin juga, yaitu kebiasaan belajar, melibatkan cara seorang belajar, apakah mereka lebih suka belajar secara mandiri, dalam kelompok, cara instruktur, atau dengan menggunakan media digital. Hal ini juga berguna dalam merancang pengalaman berpendidikan atau kursus online. Kemudian yang terakhir yaitu layanan terhadap metode tertentu. Ini mengelompokkan konsumen berdasarkan kesetiaan mereka terhadap metode atau produk tertentu. Sebagai contoh, itu ada konsumen yang setia terhadap metode belajar tradisional, sedangkan yang lain lebih terbuka atau mencoba metode baru atau yang berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi produk. Agar produk ini memiliki daya saing, perhatikan pertama yaitu inovasi teknologinya, yaitu integrasi AI menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti rekomendasi cerdas atau otomatisasi proses. Kemudian gamifikasi, yaitu menambahkan elemen-elemen permainan seperti tantangan atau penghargaan untuk membuat pengalaman pengguna lebih menarik maupun termotivasi. Kemudian personalisasi, yaitu konten disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu menyajikan pengalaman yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi, perilaku, atau daya pengguna sehingga lebih relevan atau menarik. Kemudian kemudahan aksesnya, yaitu dapat diakses di berbagai platform. Pastikan produk ini dapat diakses menggunakan berbagai perangkat, baik mobil maupun desktop, untuk menjangkau lebih banyak penggunanya. Selanjutnya yaitu harga kompetitif, yaitu opsi gratis atau paket berlangganan. Menawarkan opsi gratis dengan fitur terbatas atau paket berlangganan dengan harga yang terjangkau, memberikan nilai lebih bagi pengguna. Selanjutnya, contoh produk edupreneur yang sukses di Indonesia yaitu yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom ini merupakan platform pembelajaran berbasis digital. Untuk yang kedua ada Duolingo, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa yang berbasis game. Yang ketiga ada Kelas Pintar, yaitu sistem pembelajaran adaptif untuk siswa. Dan yang terakhir ada Ruang Guru, bimbingan belajar online dengan tutor berpengalaman. Selanjutnya ada diskusi kelas yang terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Terima kasih.